Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian suatu persoalan dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Dimana pada video saya yang sebelumnya saya juga telah menggunakan persoalan yang sama, tetapi saya menggunakan metode lelaran Jacobi. Di sini untuk persoalan ini saya akan menggunakan metode Gauss-Seidel, di mana soalnya yaitu sama berdasarkan konsep sistem persamaan lancar atau SPL, diberikan matriks 4x4 dengan pendekatan awalnya 0, 0, 0, 0 dan selisih sejatinya 4, 1, 3, 6. Nah, ada 4 persamaan. Untuk persamaan pertama ada X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan 14. Persamaan kedua yaitu 2X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 ditambah 5X4 sama dengan 51. Persamaan ketiga yaitu 3X1 ditambah X2 ditambah 4X3 ditambah 6X4 sama dengan 61. Dan persamaan keempat yaitu 4X1 ditambah 7X2 ditambah X3 ditambah 2X4 sama dengan 38. Ini proses manual untuk metode Gauss-Seidel, dimana pada video sebelumnya yaitu pada metode lelaran Jacobi itu telah kita dapatkan nilai untuk X1 nya ditambah dengan X2 ditambah X3 ditambah X4 itu sama dengan 14. Dan untuk nilai X1 nya itu 14 dikurang X2 dikurang X3 dikurang X4 dibagi dengan 1. Kemudian yang keduanya yaitu persamaannya 2X1 ditambah 4X2 ditambah 3X3 ditambah 5X4 sama dengan 51. Jadi X2 nya itu sama dengan 51 dikurang 2X1 dikurang 3X3 dikurang 5X4 dibagi dengan 4. Kemudian 3X1 ditambah X2 ditambah 4X3 ditambah 6X4 itu sama dengan 61. X3 sama dengan 61 dikurang 3X1 dikurang X2 dikurang 6X4 dibagi dengan 4. Kemudian yang terakhir 4 X1 ditambah 7 X2 ditambah X3 ditambah 2X4 sama dengan 38. X4 sama dengan 38 dikurang 4X1 dikurang 7X2 dikurang X3 dibagi dengan 2. Nah, lalu kita selesaikan untuk R, kemudian X1 X2 X3 dan X4. Nah, untuk R nya 0 itu X1 nya yaitu 0, X2 nya 0, X3 nya 0 dan X4 nya 0. Kemudian untuk R nya 1 itu 14 dikurang X2 nya 0 dikurang X3 nya 0 dikurang X4 nya 0 sama dengan 14.
Untuk di X2 itu hasil untuk X1 nya kita ambil dari proses yang telah kita lakukan sebelumnya. 51 dikurang 2 dikali X1 nya yaitu 14, itu dari proses sebelumnya. Kemudian dikurang dengan 3 dikali X3 nya itu 0. Kemudian dikurang 5 dikali X4 nya yaitu 0, dibagi dengan 4 bagi 4. Nah, maka hasilnya yaitu 5,75. Kemudian untuk X3 nya itu 61 dikurang 3 dikali X1 nya yaitu 14, kemudian dikurang X2 nya yaitu 5,75, dan dikurang 6 dikali X4 nya 0, dibagi dengan 4. Nah, hasilnya yaitu 3,3125. Kemudian X4 nya yaitu 38 dikurang 4 dikali X1 nya 14 dikurang 7 dikali X2 nya 5,75, dan dikurang dengan X3 nya yaitu 3,3125 dibagi dengan 2. Nah, itu hasilnya itu min 30,78125. Nah, ini untuk R nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk nilai R nya yaitu 2. Nah, untuk X1 nya yaitu 14 dikurang dengan nilai X2 nya yaitu 5,75 dikurang nilai X3 nya 3,3125 dikurang nilai X4 nya min 30,78125. Kita bagi dengan 1, hasilnya yaitu 35,71875. Untuk di X2 nya itu 51 dikurang dengan 2 dikali X1 nya 35,71825 dikurang X3 nya yaitu 3125 dikurang dengan 5 dikali X4 nya yaitu min 30,78125 dibagi 4. Nah, hasilnya yaitu 30,8828125. Kemudian untuk X3 61 dikurangkan dengan 3 dikali X1 nya 35 35,71875 dikurang X2 nya yaitu 30,8828125 dikurang 6 dikali X4 nya yaitu min 30,78125 dibagi dengan 4. Nah, hasilnya yaitu 26
Lalu selanjutnya untuk yang X4 nya yaitu 38 dikurang 4 dikali X1. 4 dikali X1 nya yaitu 35,71875 dikurangkan dengan 7 dikali X2 yaitu 30,88288125 kurangkan dengan X3. X3 nya yaitu 26,91210938 dibagi dengan 2, hasilnya yaitu min 173,98339984. Nah, ini untuk Gauss Seidel untuk R1 dan 2 nya. Selanjutnya saya jelaskan di Excel untuk menemukan nanti solusi sejatinya. Nah, untuk dominansinya ini juga telah saya salin dari persoalan sebelumnya yaitu lelaran Jacobi, dan juga hasil untuk persamaan X1, X2 dan X3 nya. Nah, lalu akan kita selesaikan mana di sini untuk nilai R, X1, X2, X3 dan X4. Untuk R1-nya untuk R-nya sama dengan 0, X1-nya itu kita ketahui dari soal 0, X2-nya 0, X3-nya 0, dan X4-nya 0. Kemudian untuk R1 kita selesaikan, itu sama dengan 14 dikurang dengan X2 dikurang X3 dikurang X4. Jadi bagi 1 tidak usah kita tulis, lalu enter. Nah, ini hasilnya, lalu X2 nya. Nah, untuk lelaran Gauss Seidel seperti yang telah saya jelaskan, yaitu dia mengambil nilai dari hasil yang telah kita peroleh pada proses sebelumnya. Jadi di sini 51 dikurang dengan 2 dikali untuk X1 nya, ini hasil yang kita peroleh di proses sebelumnya yaitu 14, kemudian dikurang 3 dikali X3 dikurang 5 dikali X4 dibagi dengan 4. Nah, ini hasil untuk X2 nya. Untuk di X3 nya itu 61 kita kurangkan dengan 3 dikali X1 yang ini, kemudian kita kurangkan dengan X2 yang ini, dan dikurangkan dengan 6 dikali X4, kemudian dibagi 4. Nah, ini hasil untuk X3 nya. Kemudian untuk X4 nya yaitu 38 dikurang 4 dikalikan dengan X1 yang ini, kemudian dikurangkan dengan 7 dikali X2 yang ini, dikurangkan dengan X3 dibagi 2. Mantap. Nah, ini hasil untuk X4 nya. Lalu untuk mengetahui apakah solusi sejati didapatkan,
Ini kita tarik saja ke bawah. Bisa kita lihat bahwa semakin ke bawah itu angkanya semakin besar. Jika seperti itu, maka solusi sejati tidak dapat ditemukan. Nah, juga karena dominansinya ini merupakan divergen, maka hal tersebut yang menyebabkan solusi sejati tidak ditemukan. Nah, bisa disimpulkan bahwa untuk persoalan ini dengan menggunakan lelaran Gauss-Seidel itu solusi sejatinya tidak kita temukan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang metode lelaran Gauss-Seidel. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.